QA engineer itu dalam pengujian otomatis ini sebelum melakukan pengetesan dia akan menyusun script atau code untuk pengujian tersebut. Biasanya ada beberapa tools yang bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Refactory Fundamental. Perkenalkan, nama saya Devrian Afandi. Saya di sini di Refactory sebagai Quality Assurance Engineer. Untuk siang ini saya akan membawakan materi seputar apa sih quality assurance itu, dan nanti ada beberapa hal-hal yang mengenai terkait quality assurance. Jadi quality assurance itu sebagai penjaga mutu aplikasi, di mana mereka terlibat dari awal pembuatan suatu aplikasi atau software sampai akhir. Jadi quality assurance ini berfungsi bagaimana suatu aplikasi itu nanti berjalan ketika di tangan user akan berjalan dengan semestinya, sehingga tidak ada lagi bug ataupun isu yang ditemukan nanti. Di dalam quality assurance ini kita bisa dibilangnya itu namanya pengujian suatu aplikasi. Jadi ada dua jenis pengujian, yaitu pengujian manual atau bisa dibilang manual testing, dan ada namanya pengujian otomatis atau automation testing. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengujian manual itu ataupun bisa dibilang manual testing. Jadi pengujian secara manual ini biasanya dilakukan untuk mengecek aliran aplikasi, memeriksa cacatnya suatu aplikasi, dan juga pengecekan seketika aplikasi itu dijalankan di sistem operasi yang berbeda, serta ada uji migrasi, misalnya ada migrasi dari aplikasi yang lama gitu ke aplikasi yang baru. Biasanya sih di awal-awal itu seorang quality assurance ketika developer sedang melakukan pembuatan suatu aplikasi, mereka membuat suatu test case. Nah, test case ini akan digunakan sebagai dasar yang akan dilakukan seorang quality assurance untuk melakukan pengujian aplikasi tersebut. Mungkin seorang quality assurance nanti akan dibagi per task gitu. Jadi biasanya di suatu project itu nanti dibagilah suatu quality assurance ini untuk mengetes apapun gitu. Misalnya nanti satu quality assurance nanti akan mengetes di bagian backend-nya, jadi melakukan pengetesan API-nya. Lalu ada juga nanti pengetesan secara depan atau front end-nya, mungkin dari pengecekan construct UI-nya dan juga call API yang sedang dibangun nanti gitu. Jadi inilah pengujian secara manual. Jadi biasanya tools yang digunakan yang nggak jauh-jauh dari misalnya dari buat test case itu bisa dilakukan dokumentasi di Word, Excel ataupun di spreadsheet gitu. Lanjut. Jadi ada yang kedua, yaitu pengujian otomatis atau automation testing. Nah, pengujian automation testing ini digunakan ketika nanti adanya pengujian regresi. Jadi seorang QA engineer itu dalam pengujian otomatis ini sebelum melakukan pengetesan dia akan menyusun script atau code untuk pengujian tersebut. Biasanya ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk membuat script code atau code automation tersebut, yaitu misalnya Robot Framework, terus Cypress, ataupun Catalon dan lain sebagainya. Jadi skill apa aja sih yang dibutuhkan seorang QA engineer? Yang pertama yaitu pemahaman suatu soal produk ataupun flow bisnis dari satu aplikasi itu. Jadi terkait profesi ini sangat dibutuhkan karena dari seorang QA ini dibutuhkan untuk menjaga kualitas softwarenya seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya coding ataupun create script gitu. Nah, ini digunakan ketika nanti seorang QA engineer membuat script automation. Ini sangat perlu dibutuhkan. Dengan script code itu bisa dibuat dengan beberapa tools yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang ketiga ini cukup penting, yaitu communication. Jadi seorang QA engineer ini dibutuhkan terkait
komunikasi ini, karena seorang QA engineer itu tidak sendiri, dia juga dibutuhkan saat komunikasi dengan dev lain seperti itu. Nanti misalnya ada suatu bug yang ditemukan, otomatis dia seorang QA engineer tidak hanya berdiam, dia akan menghubungi dev tersebut. Mungkin bisa diperbaiki isunya ataupun mengkonfirmasi apakah itu benar isu dan lain sebagainya. Oke, jadi kita berbicara tentang QA engineer, mungkin kita balik lagi terkait dengan pengujian. Jadi ada beberapa jenis pengujian suatu software tersebut. Yang pertama mungkin bisa saya jelaskan terkait pengujian UAT atau User Acceptance Test. Jadi pengujian ini sebuah tahapan final yang dilakukan dari semua jenis model pengembangan perangkat lunak. Jadi testing ini akan bertujuan apakah produk yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan suatu user nanti, seperti itu. Lalu ada namanya usability testing. Itu pengujian penggunaan untuk evaluasi pada produk dan memfokuskan dan mengidentifikasi masalah kegunaan, pengumpulan data kualitatif, kuantitatif, dan menentukan kepuasan pengguna produk yang digunakan yang dipakai nanti gitu. Lalu ada namanya performance testing. Ini bisa dibilang terkait dalam kecepatan waktu dan skalabilitas dan stabilitas pada software tersebut. Oke, ada namanya lagi stress testing. Biasanya ini digunakan untuk mengevaluasi suatu produk ketika nanti pengujiannya diberikan tekanan. Jadi akan untuk mengukur stabilitas satu software tersebut. Lalu ada namanya smoke testing. Nah, smoke testing ini digunakan untuk memverifikasi bahwa fitur-fitur ataupun main fitur yang digunakan itu tetap berjalan dengan semestinya. Lalu ada sanity test, yaitu pengujian terhadap fitur-fitur baru yang sedang dikembangkan di suatu sprint seperti itu. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk di next episode.